warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan media pembelajaran melalui video. Kami mewakili pelajaran prakarya dan kewirausahaan, biologi, bahasa Jerman, dan ekonomi. Kali ini akan membahas materi tentang gizi. Seperti apa sih gizi? Apa hubungannya dengan keempat pelajaran yang sekarang ada? Baiklah, kita akan membahas tentang gizi terlebih dahulu dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di pelajaran prakarya dan kewirausahaan ada aspek pengolahan. Nah, untuk kelas 11, aspek pengolahan ini mempelajari tentang makanan khas daerah dan makanan internasional. Seperti apa makanan khas daerah yang biasa kita makan dan bernilai jual, diantaranya ada lotek, batagor, seblak, dan lain sebagainya. Banyak sekali mata pelajaran makanan yang bisa kalian cari, yang mana yang bisa untuk dijadikan produk penjualan. Kemudian makanan internasional yang sedang ngetren saat ini adalah makanan dari Korea. Kalian pasti penyuka drama Korea. Tentunya memperhatikan makanan-makanan Korea seperti apa. Termasuk juga makanan Jepang yang masih bertahan sampai sekarang dan makanan Cina. Nah, berbicara tentang negara-negara di luar Indonesia, tentunya kita perlu tahu bagaimana sih makanan ini bisa go internasional. Kalau kita bicara tentang makanan untuk go internasional, tentunya kita harus berbicara dengan Ibu Rosita sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Oke, nah Ibu Rosita, kalau bicara tentang makanan nih ya, bicara tentang makanan, kita kan pasti menginginkan untuk bisa go internasional kalau kita sebagai pengusaha makanan. Iya. Nah, apa sih faktor-faktor yang bisa mendukung makanan itu bisa go internasional? Karena yang saya tahu nih, pelajaran ekonomi ada tentang perdagangan internasional. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Rosita tentang faktor-faktor yang mendukung. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya buka dulu. Aduh, ini agak berembun dan ingat. Oke. Sebelum kita mulai, bagaimana ada faktor pendukung di dalam perdagangan internasional, kita harus mengetahui dulu apa yang namanya perdagangan internasional. Oke. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ya. Kemudian ada latar belakang yang menyebabkan perdagangan internasional itu muncul. Karena apa? Karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa oleh negara tersebut, maka akan didapat dari negara lain. Nah, kalau tadi berkaitan dengan faktor apa sih yang membuat perdagangan internasional itu muncul? Itu ada beberapa faktor. Oke. Di antaranya satu adalah faktor pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya alam yang berbeda di antara negara-negara. Ya. Kemudian yang ketiga, belanja berdasarkan tren dan gaya hidup. Ya, tadi masuk kan bisa nyambung ya dengan apa yang akan kita bahas gitu ya. Kemudian yang keempat ada ekspansi pasar untuk memperbesar keuntungan. Dan yang kelima adalah plus minus produk yang dibuat suatu negara. Terkadang ada negara yang sama memproduksi barang, tapi kan itu bisa dilihat plus minusnya negara tersebut masuk ke negara lain. Nah, mungkin itu tadi yang merupakan faktor yang membuat perdagangan internasional itu muncul. Oh gitu. Jadi yang tadi mungkin kalau makanan itu dilihat dari trennya, iya. Ya. Kemudian persaingan mungkin ya. Betul. Yang tadi yang terakhir itu memproduksi barang yang sama tapi bisa dilihat dari kualitasnya, bisa jadi persaingan. Betul. Ya, persaingan dagang. Oke, ini menarik sekali ternyata. Dari materi PKWU itu bisa nyambung loh dengan ekonomi ternyata, dan ini bisa kita cari di mana saja gitu ya informasinya. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih Bu Rosita, mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan dari siswa. Apa sih manfaatnya untuk perdagangan internasional? Oke, manfaatnya banyak sekali ya. Yang paling utama itu yang sering kita sebut, itu adalah manfaat berkaitan dengan keuntungan ekonomi. Tapi ada manfaat lain ya. Yang pertama yaitu manfaatnya memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Ini kaitannya juga dengan ekonomi ya. Iya. Bisa tadi banyaknya peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua yaitu berkaitan dengan peluang kerja yang terbuka.
tadi kan bagaimana misalnya tadi dari Indonesia gitu ya, kita dengan mampu memproduksi batagor, kemudian loketnya gado-gado dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kemakmuran suatu negara. Nah, tapi betul, hubungannya itu nanti kan kaitannya jual beli tuh. Ya pastilah hubungannya dengan ini lagi ya. Dengan ini lagi. Ya, kemudian yang keempat adalah kebutuhan hidup semakin mudah dan terpenuhi. Jadi tadi kan kaitannya apalagi sekarang dengan menjamurnya bisnis online gitu ya. Kita bisa lihat beberapa contoh bagaimana kita bisa mampu mendapatkan barang luar masuk ke negara kita. Ya. Kemudian yang kelima yaitu membuat hubungan baik antar negara. Mungkin itu manfaat. Manfaatnya. Jadi ada simbiosis mutualisme kalau bahasa Bu Rustini. Iya. Kita butuh, di sana butuh. Betul. Di kita ada karena saling menguntungkan ya, betul. Jadi memang ternyata manfaatnya itu banyak sekali ya. Dan apa yang kita butuh mungkin ada di negara lain dan itu bisa dikirim. Termasuk juga produk-produk kita. Iya. Jika kita kreatif bisa kita kirimkan lagi ya ke sana. Oke, itu satu pertanyaan lagi kayaknya Bu Rosita. Nah, bagaimana nih caranya nih kalau misalkan kita punya makanan, produk makanan mau dipasarkan secara go internasional, kira-kira caranya gimana? Oke, cara kita bisa mampu membuat makanan kita go public atau go internasional adalah yang pertama kita bisa masuk melalui pameran-pameran internasional. Pameran. Iya, itu kita bisa masuk loh gitu. Sekarang apalagi dengan permudahan teknologi gitu ya, kita bisa dengan sistem online langsung diundang dan kita bisa datang ke pameran internasional. Yang kedua yaitu masuk ke dalam menu-menu hotel-hotel internasional. Oh, jadi betul disajikan, betul disajikan, memungkinkan ya. sekali karena banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia, kemudian mereka menginap di hotel-hotel internasional dan bisa kita sajikan itu makanan-makanan tradisional yang insya Allah bisa kita jual gitu ya. Kemudian yang ketiganya yaitu ada kita melalui acara-acara kedutaan besar negara Republik Indonesia. Kita kan hubungannya luas ya, luas. Mungkin bisa di kedutaan negara di Afrika atau misalnya di Amerika itu kan sering mengadakan acara-acara. Nah itu bisa kita perkenalkan bagaimana kuliner Indonesia itu. Yang keempat itu adalah bagaimana peran orang luar kita di luar negeri. Salah satunya mengenai apa? Tenaga kerja Indonesia, para pelajar yang belajar di luar negeri, mereka kan suka kangen tuh yang namanya makanan-makanan di Indonesia, makanan di Indonesia, mereka kan bisa memasak sendiri kemudian memperkenalkan pada teman-temannya dari negara lain. Oh, jadi TKI itu selain menambah devisa negara, ternyata juga punya misi juga ya. Betul, ternyata, betul. Nah, para siswa ternyata keberadaan TKI itu memang bermanfaat, gitu ya, memang bermanfaat. Dan ternyata TKI itu tidak hanya menaikkan devisa negara kita, tapi juga bisa membawa misi memperkenalkan makanan yang menjadi salah satu budaya Indonesia. Itu luar biasa sekali. Dan pelajar, nah kalian mungkin nanti akan menjadi salah satu atau salah banyak siswa yang ada di luar negeri untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia. Iya. Aduh, hebat banget. Terima kasih sekali Bu Rosita, informasinya sangat bermanfaat. Iya. Nah, bicara tentang luar negeri, di sini kita punya guru bahasa Jerman. Ada Ibu Yuni mengajar bahasa Jerman. Apa sih hubungannya dengan materi gizi? Nah, pastinya di Jerman juga banyak sekali makanan dan minuman yang harus kita ketahui, apalagi bagi kalian yang ingin melanjutkan studi di Jerman. Jangan sampai nanti pesan apa, dapatnya apa, gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Yuni, makanan dan minuman di Jerman itu dalam bahasa Jermannya mungkin ya. Sekalian kita bisa belajar nih bahasa Jerman. Nah, mungkin bisa dijelaskan, bisa kalian simak juga informasi dari Ibu Yuni. Silakan Bu Yuli. Pada dasarnya ya mungkin makanan dari manapun itu sama bahan dasarnya ya, mungkin nanti perbedaannya dalam pengolahan. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan arti dalam bahasa Jerman makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Karena memang saya belajar bahasa Jerman ya. Nah, ada beberapa kelompok dalam
makanan dan minuman ya. Ada kelompok sayuran, itu bahasa Jermannya itu Gemüse. Contohnya itu Karote. Mirip dengan bahasa Inggris ya. Ya, Tahu apa karote? Ayo kita tebak-tebakan Wortel, ya. karot bahasa Inggrisnya. Kemudian juga ada spinat. Ya, banyak. Mirip juga kan yang bahasa Ya, Inggris. betul. Ada juga Kartoffeln. Kartoffeln. Agak-agak asing mungkin ya. Apa tuh? Kentang. Oh, gitu ya. kentang. Kemudian juga ada kelompok buah-buahan dalam bahasa Inggris juga Obst. Contohnya itu apel, sama ya bahasanya jadi apel. Kemudian juga ada banana, juga mungkin pisang ya, sama pisang. Kemudian juga agak beda mungkin Trauben. Trauben Anggur. Oh, Ya. anggur. Kemudian juga ada kelompok minuman atau dalam bahasa Jerman itu Getränke. Contohnya ini juga mungkin kalian udah tahu, Bapak Ibu maksudnya ada milk. Milk susu Iya, ya. betul. Mirip soalnya hanya penulisannya agak berbeda. Kemudian juga ada teh. Betul. Kemudian juga ada kafe. Di tempatnya sebenarnya kopi ya. Banyak yang mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Kemudian mungkin selain kelompok minuman, kemudian buah-buahan, sayuran, juga ada kelompok makanan lain ya. Disebutnya itu andere Lebensmittel. Contohnya mungkin ada nasi, bahasa Jerman itu rice. Oh, rice. Mirip juga ya, Ya, mirip, ya, betul. ya. Atau mungkin ikan itu fish. Dan ada juga daging itu flies. Nah mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti mungkin akan kita pelajari ya di modul yang akan Ibu berikan. Demikian mungkin Bu yang saya Oh sampaikan. iya, terima kasih banyak Bu Yuni. Jadi kosakata di bahasa Jerman itu ternyata tidak jauh berbeda dengan kosakata bahasa Inggris Iya, dan mirip-mirip, banyak yang mirip. iya, betul. dan kita ternyata jadi belajar bahasa Iya, Jerman betul, ini. iya. Biasanya kita nggak pernah ya Siapa tahu bicara-bicara nanti tentang kesana, bahasa Iya, Jerman. kebetulan Bu Juli kita jadi guru yang kesana juga. Oh gitu. iya, amin, amin, Sampai amin. memperkenalkan Memperkenalkan kuliner ya, guys, ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berangkat ke Jerman, kalian juga Amin, bisa amin, berangkat ke amin. Jerman. Nanti ada guide-nya Bu Yuni. Ada guide-nya Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Yuni atas kosakata bahasa Jermannya. Lumayan sudah ada beberapa kosakata yang bisa kita dapatkan hari ini, dan untuk lebih jelasnya seperti kata Bu Yuni tadi ada di modul ya, dipelajari di modul. Dan sekarang kita masuk ke bagian inti dari gizi, yaitu dengan guru biologi ya. Siapa yang tidak kenal dengan Bu Rustini? Kita akan belajar tentang gizi. Tadi sudah bicara tentang makanan, kemudian seperti apa prospeknya di internasional, kalau misalkan nanti ke Jerman seperti apa, dan kita harus tahu kenapa sih kita harus memakan makanan yang bergizi. Nah, dikupas tuntas oleh guru biologi Ibu Rustini. Silakan Ibu. Ya, gini Bu Juli, memang makanan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk aktivitas tubuh, ya, untuk aktivitas hidup kita. Dan zat makanan itu berfungsi sebagai sumber energi, pembangun dan pelindung tubuh. Nah, untuk di dalam makanan, zat gizi yang terkandung itu terdiri dari senyawa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air dan garam mineral. Nah, itu umumnya yang zat gizi yang terkandung dalam makanan. Oh, jadi gizi yang harus terdapat dalam makanan itu ada karbohidrat, protein, lemak. Bukan harus, ada beberapa makanan yang mengandung karbohidrat, Oh gitu. protein. Nah, kalau misalkan kita mau memenuhi nilai gizi kan kita harus tahu ya Bu, karbohidrat itu seperti apa. Nah, berarti kan kita harus memahami fungsi dari zat-zat gizi tadi. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan untuk para siswa supaya para siswa bisa paham apa sih yang dimaksud dengan zat gizi tadi sudah, dan fungsinya itu untuk apa? Nah, jadi untuk karbohidrat, nah ini fungsinya itu sebagai sumber energi, dan tentunya para siswa juga pasti sudah tahu makanan terdapat karbohidrat itu apa saja, seperti nasi. Nah, di sini biasanya berupa makanan pokok, itu nasi, kentang, roti, gitu ya. Nah, kemudian untuk protein, nah ini fungsinya itu sebagai pembangun sel-sel yang rusak atau membangun sel-sel yang baru, gitu ya. Kemudian vitamin itu sebagai memperlancar metabolisme. Nah, untuk mineral dan air sebagai penyeimbang cairan ya. Kalau air itu sebagai pelarut ya. Kemudian lemak, nah ini lemak biasanya orang mau membuang lemak ya, padahal ini sangat menghindari ya. dibutuhkan.
Nah, ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh karena lemak juga sebagai sumber energi, ya, sumber energi dan juga sebagai pelindung tubuh, ya. Jadi lemak itu kan ada di bawah kulit nih. Ya. Kalau misalnya tidak ada lemaknya, kita terbentur sedikit aja sudah cedera tulang kita, ya, karena ada lemaknya, ototnya ini tulang kita itu akan terlindung. Jadi lemak juga berfungsi sebagai pelindung bagi organ-organ yang lainnya. Oh gitu. Jadi kita jangan parno sama lemak ya. Biasanya kan kita tuh makanan berlemak nih gitu, nanti jadi perlu ternyata ya. Ya, ternyata perlu ya. Oke. Baik. Itu tadi ada beberapa jadi zat-zat gizi yang ada dalam sumber makanan yang itu memang bermanfaat untuk kita. Nah, menarik sekali ternyata para siswa pembicaraan kita tentang gizi, dan dalam gizi itu tidak hanya di makanan khas daerah, ada di makanan internasional, itu tergantung dari kita nanti mengkonsumsi apa. Tapi tentunya nanti ada hubungannya dengan mata pelajaran PKWU di semester 2. Nah, untuk perdagangan internasional mudah-mudahan sudah dipahami, kemudian tentang kosakata dalam bahasa Jerman juga sudah bisa dipahami, apalagi tentang materi gizinya sendiri nih dari biologi, itu pasti kalian sudah mendapatkan informasi yang lebih bagus lagi. Nah, semua materi ini akan bisa kalian dapatkan lebih lengkap itu di modul yang akan kita berikan. Jadi tetap pelajari tentang gizi dengan baik supaya apa yang kita pelajari bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Itu saja yang sudah kita lakukan pada kesempatan kali ini untuk video pembelajaran tentang gizi. Kita akan ketemu di video pembelajaran yang lain. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tonton juga video pembelajaran kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.